Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam, sahabat sketsa Islam. Kita akan lanjutkan kisah Ashabul Ukhdud bagian ketiga. Setelah sebelumnya kita menceritakan bagaimana kisah pemuda Ashabul Ukhdud yang berusaha dibunuh dengan berbagai cara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan usaha sang raja zalim itu. Pada akhirnya pemuda itu memberikan syarat yang harus dipenuhi sang raja agar ia dapat membunuhnya. Sampai akhirnya pemuda itu syahid dan membuat puluhan ribu manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah selanjutnya. Azab para pembuat parit. Rakyat yang menyaksikan peristiwa tersebut terkesiap melihat kesahidan pemuda itu. Sebagian dari mereka menangis melihat sebuah anak panah yang bersarang di kepala pemuda itu. Mereka langsung menyadari bahwa apa yang selama ini diajarkan oleh si pemuda ternyata benar adanya. Saat itu juga mereka serempak berteriak, menyatakan keimanan mereka kepada Allah, Robnya si pemuda. Mereka berseru dengan lantang, Amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Entah siapa yang memulainya, sehingga suara seruan mereka bergemuruh seakan memenuhi medan pembantaian itu. Sang raja sungguh sangat tidak menduga, karena rencananya justru berbalik dari yang ia harapkan. Kemarahannya memuncak karena melihat rakyatnya yang justru beriman kepada Tuhan si pemuda dan mengingkari ia sebagai Tuhan mereka. Dengan amarah yang luar biasa, raja memerintahkan prajuritnya untuk menahan rakyatnya. Tidak ada satupun manusia yang boleh pergi dari tempat itu. Raja pun memerintahkan untuk membuat parit yang sangat besar dan mengisinya dengan kayu-kayu yang ditancapkan, serta menyuruh prajuritnya untuk menyiramkan minyak panas dan menyalakan api yang membakar kayu-kayu tersebut. Tak seberapa lama, selesailah parit berisi api yang menyala-nyala. Lidah apinya membumbung tinggi ke angkasa. Suaranya berkertak, seakan siap melumat apapun yang ada di sekitarnya. Serta cilatannya mengeluarkan hawa panas yang membakar. Bahkan dari jarak 40 hasta, sudah terasa sengatan panasnya api tersebut. Rakyat yang melihat parit berapi tersebut berteriak-teriak ketakutan. Mereka panik menghadapi kenyataan bahwa nyawa mereka sedang terancam. Mereka menangis dan meminta tolong kepada raja untuk menghentikan perbuatannya. Sang raja yang telah dikuasai hawa nafsu dan amarah tidak mengindahkan permohonan rakyatnya. Ia terus dan tetap akan menghukum mereka. Ia seakan ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa ialah yang berkuasa atas hidup mereka. Ia hanya akan mengampuni orang-orang yang mau kembali menyembahnya dan meninggalkan keimanannya kepada Allah. Maka satu persatu rakyatnya dipaksa untuk murtad dan kembali menyembahnya. Tetapi mereka tetap istiqomah pada keyakinannya, hingga mereka dilemparkan ke dalam parit yang panas. Ketika sampai kepada seorang wanita dan bayinya, seorang prajurit menghampirinya dengan mengacungkan tombaknya ke arah wanita tersebut. Prajurit itu mengancamnya bahwa ia akan melemparkan bayinya ke dalam parit jika wanita tersebut tidak mau meninggalkan agamanya. Prajurit itu pun memaksanya untuk kembali menyembah sang raja. Sang ibu tentu tidak tega. Bagaimana mungkin buah hatinya yang masih kecil harus ikut menjadi korban kekejaman sang raja? Dengan perasaan sesak dan berurai air mata, hampir saja hatinya ingin berpaling dan mengikuti keinginan raja. Hingga tiba-tiba Allah berkuasa menunjukkan kebesarannya dengan membuat bayinya berbicara. Wahai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran.
Sang ibu pun tersenyum dan akhirnya ia tetap teguh pada keimanannya kepada Allah. Hingga akhirnya ia mendekap bayinya dengan erat. Kemudian dengan penuh keyakinan ia melemparkan diri ke dalam parit yang menyala-nyala itu seraya berucap, "Amanna bi Rabbil Gulam." Ketika seluruh rakyatnya telah habis terbakar dalam api, sang raja pun tertawa, seraya merasa puas akan keinginannya yang telah terpenuhi. Ia berseru kepada para pengikutnya yang masih tersisa, bahwa ialah yang berkuasa atas nasib mereka, dan mereka harus selalu menyembahnya dan mengakuinya sebagai Tuhan mereka. Tiba-tiba, api yang berkobar di dalam parit menyala semakin besar dan semakin menakutkan. Suaranya berderak dan mengeluarkan bunga-bunga api yang berterbangan ke segala arah. Jilatan lidah api tersebut menyambar apa saja yang berada di dekatnya. Bahkan, api tersebut seakan menjelma menjadi makhluk yang tinggi besar dan menakutkan, yang siap mengejar siapapun yang berada di lapangan itu, walaupun jarak mereka dengan api sangat jauh. Istana raja yang letaknya jauh dari lapangan itu pun tak luput dari kobaran api yang membara. Ia membakar pilar-pilar istana yang berdiri kokoh, menghancurkan dinding-dinding pualamnya dengan panas apinya yang membara, serta menghanguskan istana raja yang megah hanya dengan sekejap mata. Sang raja hanya dapat terkesima melihat istananya hancur luluh berantakan. Para pengawal raja pun tercerai-berai. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari amukan api tersebut. Namun sia-sia bagi mereka. Mereka tetap terkena kobaran api yang mengejar mereka dan membakar tubuh mereka dengan cepat. Mereka lari tak tentu arah sambil berteriak-teriak dengan sekujur tubuh yang terbakar dengan sangat dahsyat. Melihat hal tersebut, raja yang berada di atas singgasananya tercengang dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi api-api tersebut semakin besar dan membakar dengan cepat segala apa yang ada di sekelilingnya. Raja yang panik berusaha menghindari api yang mendekatinya. Namun tiba-tiba di sekelilingnya sudah dipenuhi api yang tinggi, yang mengurungnya, tidak menyisakan celah baginya untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya api tersebut membakar seluruh tubuh raja yang zalim itu. Maka binasalah sang raja beserta seluruh pengikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Demikianlah akhir dari kisah Ashabul Ukhdud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.